Masih menyapa desa wisata Bonjuruk, Kecamatan Jongat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, di desa wisata Bonjuruk ini tidak hanya menawarkan wisata alamnya aja, tapi juga menawarkan wisata edukasi. Salah satunya adalah biogas. Kita lihat langsung nih, proses awalnya seperti apa. Yuk! Halo, Pak! Wah, lagi ini ya, ambil kotoran sapi ya? Iya. Wah. Secara singkat begini prosesnya. Kotoran yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam reaktor biogas. Bakteri yang terdapat dalam reaktor akan mengelola kotoran tersebut. Pengelolaan ini menciptakan gas mentana. Gas mentana selanjutnya disalurkan melalui pipa yang terhubung ke dapur. Oh, jadi ini Bu ya, pipanya ya, yang buat saluran gasnya ya? Iya. Oh, terus masuk ke sini langsung. Iya. Boleh ini nggak Bu? Saya ciumin. Tapi bau nggak sih ini gasnya? Bau. Nggak ya? Nggak bau loh, kayak benar-benar nggak ada bau sama sekali sih. Terus warnanya juga biru juga. Berarti udah ya kebayang ya panasnya. Oke, ini mau bikin telur Bu ya? Sejak menggunakan biogas ini, tak perlu lagi membeli tabung gas. Lumayan loh, dalam sebulannya bisa 10 kg gas yang dihemat. Telur pun juga rasanya seperti biasa. Dia nggak ada misalnya efek-efek bau mungkin dari gas atau apapun. Rasanya masih sama kayak seperti gas-gas seperti umumnya. Nah, selain biogas, ada satu lagi nih, kreatif warga yang telah nyata memberikan manfaat ekonomi, yaitu tenun. Ibu-ibu di sini kerap menenun di kala waktu luangnya, sehingga pembuatan satu kain bisa mencapai 1 bulan lamanya. Satu kain dihargai 200.000 hingga 300.000 tergantung besar kecilnya. Dijajangkan di Mataram atau di Pasar Bambu seperti yang saya lihat kemarin. Kerajinan Bonjuruk lainnya ada kriya bambu. Biasanya bambu ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kerajinan caping, dinding rumah, dan atap rumah. Bahan bambu yang digunakan tentu hasil dari desa Bonjuruk sendiri. Di kala luang, bila ibu-ibu menenun, nah di sini bapak-bapaknya menekunin hobinya, bermain gasing. Kini, Bonjuruk memiliki komunitas para pecinta gasing. Melalui dari Gen Z hingga Gen Baby Boomer tergabung di komunitas ini. Umumnya, gasing yang digunakan terbuat dari panduan kayu dan besi. Wih, lumayan keras juga ya. Terkadang ada juga atraksi-atraksi yang ditampilkan. Oke, saatnya saya mencoba. Ternyata tidak semudah yang dilihat ya. Yo! Mumpung masih di Bonjuruk, masih ada kuliner khas yang ingin saya cicipin nih. Namanya sate kuncung. Uniknya, menu ini terbuat dari belut dan pisang. Perpaduan yang tidak lazim ya. Warga memanfaatkan belut sebagai sumber protein. Belut yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur dengan pisang biji yang sudah direbus, kelapa parut, terasi, gula aren, daun jeruk, dan santan. Wih, seperti apa ya harmonisasi cita rasanya? Campuran dimasukkan ke dalam daun pisang dan selanjutnya dipanggang layaknya sate. Ketika daun pisang berubah menjadi kecoklatan dan air dari kelapa parut tak lagi menetes, itulah tandanya sate kuncing siap dihidangkan.
Kebetulan hari ini saya ada temu janji dengan Pak Usman, Ketua Popdawes atau Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Bonjeruk. Namanya sate kuncung. Sate kuncung. Ya. Ini kopinya juga. Kopi juga sekalian ini, Mas. Silakan mungkin dicoba mulai dari mana ini? Sate kuncungnya dulu mungkin. Sate dulu ya. Oke. Jadi ini dia sistemnya dibakar ya ini ya? Dibakar ya. Dibakar, tapi dilapisin dengan daun pisang. Daun pisang. Saya coba dulu juga. Ini bulutnya dapatnya dari Sawah. Dari Dari sawah sawah? sekitar sini. coba ini Pak ya. Cobain Pak ya. Silakan. Saya juga mau coba ini. Kelapanya emang bener sih berasa banget ya kelapanya. Iya. Kelapanya berasa terus. Tapi rasa bulutnya tuh malah lebih nggak berasa banget tuh. Ya mungkin karena sudah ditumbuk. Bertumbuh kayak udah cincang ya. Terus Iya. dijadiin satu ya. Jadiin satu. Jadi Iya. udah nyatu rasanya gitu. Dan agak pedesnya karena pakai cabai juga ya. Ada cabai di sini ya. Ada cabenya juga. Wow. Enak sih. Ya. Ini biasanya kalau pas musim tanam padi itu kan suka banyak belut. Pas ada air kan musim tanam itu. Nah, banyak biasanya belut. Jadi masyarakat sini suka nangkap. Terus pada waktu yang sama juga pisang biji itu juga musim juga pada waktu musim tanam itu. Akhirnya banyaklah masyarakat ya udah bikin sate ini aja. Di samping sate ini biasanya disajikan pada saat upacara adat. Upacara ada. Ya. Nah, enak ini. Oh, ini lebih kental ya rasa ini ya. Lebih Apa? kental. Kopi karena kan dia robusta kan, jadi agak emang berasa lebih strong, lebih kuat dibandingin sama arabica. Ngomong-ngomong ini kopi yang kita punya di Bonjeruk ini ada 3 kebetulan. Ada 3 jenis dan proses pengerjaannya juga masih tradisional pakai sangrai. Nah, yang pertama itu ada kopi sangrai beras. Itu dicampur dengan beras supaya nanti kalau petani lupa sarapan itu udah berasa kenyang atau laparnya lebih lama gitu. Oh gitu. Ya, karena ada campuran berasnya. Mungkin kacang tadi juga bisa juga kan mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua ada kopi sangrai menggunakan pasir. Jadi di sangrainya pakai pasir supaya kematangan kopinya itu merata gitu. Ya, Jadi ya. terasa gurih. Nah, ini yang seperti ini. Ini Makanya pakai yang dia pasir ya? lebih ini ya, Ya, terasa kopinya. Terus yang ketiga itu adalah varian menggunakan kayu manis. Itu ada herbalnya, jadi bisa sekalian obat juga. Pak Usman, Ya, saya penasaran nih, pengen tahu perjalanan awal dari desa wisata Bonjeruk ini, prosesnya gimana tuh? ya. Jadi kami melihat bahwa Bonjeruk ini punya potensi yang luar biasa, baik itu dari alamnya, kemudian budayanya, dan kreativitas masyarakatnya juga. Akhirnya kami mengusulkan ke pemerintah desa supaya kita bentuk desa wisata. Alhamdulillah pemerintah desa dan juga pemudanya sangat antusias gitu. Wah. Akhirnya pada tahun 2018 kami membentuk desa wisata Bonjeruk ini. Nah, setelah kita masuk anugerah desa wisata Indonesia itu, kita merasakan dampak yang luar biasa. Yang pertama, masyarakat di Bonjeruk termotivasi untuk menggali terus potensi desanya. Terus yang kedua, kita juga terjadi peningkatan angka kunjungan yang sangat signifikan. Wow. Ya, karena wisatawan mau tahu ada apa di Bonjeruk kok sampai dapat anugerah desa wisata Indonesia, dan juga Pak Menteri juga sempat berkunjung juga gitu. Oh ya, setelah adui kita mendapatkan pendampingan dari Kemenparekraf, dan pendampingan mereka itu sangat tepat guna dan tepat sasaran. Di mana yang pertama yang kita dibantu adalah kita dibantu alat produksi untuk pengusaha lokal. Kemudian kita juga dibantu promosi. Jadi kita dimasukkan di media-media nasional untuk dipromosikan. Terus yang ketiga juga kita dapat rekomendasi dari Kemenparekraf untuk memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terus industri pariwisata, dan juga private sector. Wah, jadi lebih gampang ya, lebih mudah ya? Lebih mudah Ya, setelah bagus. ada rekomendasi. Wah, semoga lancar terus ya sampai ke depannya. Amin. Amin. Lombok memang selalu memberikan kenangan terbaik. Alamnya yang penuh pesona. Kuliner yang menantang kuncup pengecap. Tak lupa tebing purba nan megah hingga biogas multifungsi. Pokoknya wisata komplit cuma di Indonesia aja.
Hai guys, ikutan kuisnya di Instagram. Nanti hadiahnya jalan-jalan ke Bali, dapat tiket pesawat gratis dan juga penginapan. Wah, siapa sih nggak mau? Caranya bagaimana? Gampang banget. Nah, kalian bikin video sekreatif mungkin. Kenapa kalian ingin wisata di Indonesia aja? Nah, jangan lupa menggunakan hashtag menyapa desa di Indonesia aja dan juga kuis wajah Indonesia. Plus ditambah juga tag ke official Ainus TV dan juga pesona.indonesia. Ditunggu ya. Woo! Banyak dari kita yang masih harus bertahan. Tetaplah bersemangat. Habis gelap terbitlah terang. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali bertamasya di Indonesia. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan